mau tanya kan, temen aku kan bikin visa ke Cina udah gagal sampai 4 kali. Terus? Kalau misalkan berangkat ke Cina lewat Makau, kira-kira bisa nggak ya, Miss? Lah ngapain mau ke Cina, Mbak? Mau jadi TKW nggak resmi? Enggak, maksudnya mau liburan gitu. Kan udah ada planning mau liburan ke Cina. Kan aku udah di Cina. Kalau aku udah lolos waktu itu kan. Nah dia telat bikin visanya, nggak bareng aku. Tapi kamu di Cina ngapain? Kerja? Aku liburan. Enggak, aku liburan. Berapa hari di sana? Mau imlekan di sini. Ya sekitar berapa hari ya? 2 mingguan lah, Miss. Imlekan itu loh akhir Januari. Sekarang masih awal, kamu sudah ada di sana kan? Visanya ke Cina cuma 1 bulan. Iyalah sekitar 2 mingguan lah, Miss. Tadinya pengen imlekan di sini tapi nanti lihat dulu lah gitu. Terus? Ya terus nih temen aku kan udah gagal 4 kali, Miss. Visanya ditolak terus. Aku juga nggak tahu kendalanya apa. Nah terus pengen berangkat lewat Makau. Itu kalau lewat Makau itu gimana, Miss? Karena gini loh, kalau dia sudah tercatat nomor paspornya di situ, biasanya dia udah di backlist. Apalagi 4 kali gagal. Oh gitu. Karena orang kalau liburan itu biasanya kalau gagal dia nggak akan nyoba lagi. Dia bisa ke negara lain. Kecuali dia mau proses ilegal. Karena kalau sudah di Indonesia karena kalau sudah ditolak itu biasanya nggak bisa. Karena gini loh, mau ke luar negeri mereka itu pasti. Nyatanya orang-orang lain, orang Cindo-Cindo itu mau ke Cina gampang aja tuh buat visanya. Karena kita akan dicurigai. Status kita, pendidikan kita, background kita sama kedutaan Cina kan dicurigai juga. Bener gak sih? Oh gitu. Ya iya dong. Bener sih. Kalau ke Cina karena banyak ya TKW yang ke Cina itu jualan narkoba juga loh. Ada yang dipenjara sampai 50 tahun, ada yang dipenjara sampai 30 tahun loh. Ya karena mereka tidak tahu. Mereka kerja ilegal, makanya saya nanya. Kamu yakin sama imlekan aja? Karena di biaya hidup di Cina sangat mahal loh. Kecuali kamu ada yang nampung, keluargamu Cina di sana ada di Cina sana. Sementara keluarga saya ada di Cina aja nggak akan nampung saya sampai 1 bulan. Kecuali kamu bekerja. Aku liburan sih, Miss, juga ini kan mbak aku yang mbak sepupu gitu nikah sama orang Cina gitu. Jadi kayak ada dibantu biaya hidup gitu, Miss. Oh lah ya makanya kan orang lain kan nggak semuanya biaya hidup ditanggung sayang. Siapa sih yang mau menanggung orang biaya hidup 1 bulan tanpa bekerja? Pasti ada imbalannya dong. Kalau nggak ada imbalannya pasti diundat-undat suatu saat. Itu dunia nyata loh ya. Itu nyata ya. Iya, Karena kalau orang bantu secara los-losan 1 bulan, kamu tinggal di rumahku walaupun saudara, suatu saat diundat-undat. Enak aja kamu datang makan tidur karena kakakmu menikah dengan orang Cina. Gak gitu konsepnya. Kan pasti ada yang kita pertaruhkan, bener nggak sayang? Jadi kalau dia berangkat ke Makau percuma juga sih. Karena paspornya kan sudah dideteksi. Kecuali kalian ada sindikatnya. Kalian ada sindikatnya itu bisa. Itu ada sindikat. Sindikat itu apa, Miss? Ya nggak tahu, yang calo-calo itu. Kenapa kok kalian bisa mikir ke Makau dulu baru ke Cina? Itu bahaya loh sayang. Iya, temen aku bilang apa lewat Makau kali ya, nggak tahu. Nanti aku cari-cari info, aku bilang gitu. Karena tetap aja harus pakai visa kalau lewat Makau juga. Kalaupun ada visa itu yang hanya bisa dipakai di dekatnya Makau itu aja. Kalau nyebrang udah ketangkap lagi. Oh, berarti lagi rawan sekarang ya, Miss? Dari dulu, Mbak. Enggak sekarang, dari dulu. Karena banyaknya orang-orang ilegal. Oh gitu. Berarti emang susah ini ya paspornya untuk masuk ke Cina soalnya udah ditandain gitu ya, Miss? Setahu saya mungkin dia sudah ditandain kalau 4 kali. Iya 4 kali, nggak tahu kendalanya apa, bingung. Ya jelas mencurigakan loh. Mungkin dari keuangannya, dari statusnya. Bener nggak? Umurnya 21 tahun sih. Dia itu mahasiswa. Terus?
di saat ditelepon dari kedutaan itu dia tuh jawabnya kerja di Cina, ada saudara ya, dari pihak visanya itu minta ya surat cuti, terus minta kayak suruh diundang gitu saudaranya kalau benar orang Cina, ada undangan gitu lah, nggak tahu aku juga kayak gimana. Terus? Kayak gitu aku bilang, aduh juga ya, aku bilang gitu. Ya kalau dia masih kecil, umur 21 tahun, dia mahasiswa, anak saya apply aja gampang, nggak ada masalah. Kalau benar dia mahasiswa ya, kartu mahasiswanya terus di cross check dia mahasiswa, bisa mudah kok. Tapi saya rasa pasti ada di Surabaya. Iya, kalau dia bilang kerja ya jelas nggak bisa dong sayang. Lah di interview katanya mahasiswa tapi mau ke Cina kerja ya jelas nggak bisa dong. Ya padahal dia udah habis uang banyak itu Miss, soalnya kan lewat agent kan ininya bikin visanya. Enggak juga sih, bikin visa nggak pakai uang banyak. Berangkat sendiri ke kedutaan. Dia nyuruh orang Miss. Ya nyuruh orang ya jelas lah. Berarti agak susah nih ya kalau untuk berangkat lewat Macau gitu. Bukan susah lagi, malah nggak bisa. Apa alasanmu dari Mako ke sana? Wong kita apply dari negara sendiri aja nggak bisa. Kecuali kamu punya KTP Macau. Kan nggak mungkin juga kita ke negara lain pakai negara itu untuk apply visa negara lain, Mbak. Iya, betul. Kita warga negara Indonesia mau ke Cina, visanya ditolak, kok kita malah berangkat ke Macau pingin apply visa Cina? Ya jelas malah nggak boleh dong. Kamu warga negara Indonesia, apply di Indonesia mau ke Cina nggak bisa. Lah ini kamu dek Macau itu sebagai apa? Kok malah golek molo? Kan nggak mungkin juga. Kayak translate gitu. Apa? Betul sih, Miss. Nggak mungkin sayang, karena salah satu-satunya gitu. nggak bisa lah, kamu ke Macau, sudah nyampe Macau, lah kamu statusnya di Macau sebagai turis. Mau apply visa Cina, ya nggak bisa dong. Sama kayak kamu di Korea. Kamu ke Korea cuman main, terus habis itu kamu mau bikin visa Cina. Nggak bisa masuk dong. Iya sih, bener sih. Dia mahasiswa loh di Indonesia, posisi dia ada di Surabaya loh. Bener gak sih? Kecuali dia pembantu yang ada di Hong Kong, itu mudah karena ada jaminannya majikan. Lah dia mahasiswa loh, ada di Indonesia. Baru umur 21 tahun. Interview sama kedutaan ngomongnya mau kerja di Cina. Ya jelas ditolak lah sayang. Iya kan? Iya, bingung, aku juga bingung ininya ngomongnya ke dia. Aduh, nggak tahu, aku kemarin mah satu kali langsung ini lolos. Berarti kan kamu dulu juga pakai calo juga. Aku pakai calo, iya. Bayarnya berapa sih kalau buat visa Cina? Kalau pakai calo? Yang 3 hari itu 2,5 Miss. Berapa? 2,5, 2.500.000. Apa aja syaratnya? Ya kayak apa sih kemarin itu, kayak apa kemarin aku itu lupa deh. Ya kayak apa ya, kayak ada kayak surat keterangan kerja gitu, cuti. Kan aku kan kerja di Indonesia, ada cuti kayak gitu. Terus dari pihak mbakku, suaminya yang jemput kayak gitu-gitu sih. Soalnya aku yang prosesin kemarin berangkat ke Cina itu mbakku, itu mbak sepupuku, jadi langsung lolos 1 kali. Oke. Kok ini kok ribet banget, temen aku kayak gitu, aneh kayak gitu kan, mikir sampai 4 kali. Kalau menurutku nggak aneh karena itu udah ketentuan. Disuruh apa? Disuruh sama pihak visanya, suruh bikin visa apa, kerja, kalau nggak visa bisnis, kalau nggak visa bisnis visa S2. Visa S2 itu visa apa aku juga nggak ngerti. Ya turis visitor. Iya, turister. Jadi memang mungkin dicurigai loh. Dicurigai ya. Mestinya. Ini udah 4 kali kan ibaratnya, kalau misalkan nanti ini apply lagi yang ke-5 kali, ini udah gagal kok apply lagi, mungkin kayak gitu, udah curiga banget kayaknya. Iya pastinya sayang, karena kan sudah berkali-kali.
Lah di Cina sekarang ada virus baru lagi kok mau ke Cina ngapain aja gitu loh kalian ya. Tapi di sini nggak tenar kok, Miss, nggak tenar ini, nggak tenar beritanya. Ya karena di satu-satu tempat sayang, sama kayak di Indonesia. Kalau di Surabaya aja kan Jakarta nggak ada dampaknya, benar nggak? Tapi kan orang sudah berpikir bahwa Indonesia atau berpikir itu adalah Cina. Ya nantang maut aja kalian itu imlekan di Indonesia apa di Hong Kong kan mending kok ngapain imlekan ke Cinanya sana. Aku juga sambil nyari-nyari cowok, Miss. Oh sambil nyari cowok, kurang ajar kamu itu memang. Oh ya beda kalau gitu. Berarti kan tujuannya beda, tak ketak kamu itu nanti ya. Enggak kan, enggak niatnya kan aku emang mau liburan gitu kan sama mbakku, sini kamu liburan ke Cina, siapa tahu nyantol cowok Cina satu gitu kan. Soalnya mbakku kan dulu juga TKW terus nikah sama orang Cina itu udah 12 tahun. Nah, aku tuh dibilangin gini, kamu udah tua nggak nikah-nikah? Ya emang belum mau karena aku kan ngejar karir kan. Terus akhirnya ke Cina. Udah berapa hari aku di sini, 5 hari lah. Ya gitu dah, mau cari karir nyari cowok Cina. Nyari cowok Cina? Sekalian kalau jodoh. Oh ya, ya cowok. Oke. Kan beda itu berarti kan makanya tadi aku kan bilang pasti ada tujuannya. Oh tak ketak kamu nanti ya. Makanya nggak ngaku kamu itu. Mikir lagi. Ya udahlah, kok liburan ke sana sambil cari-cari cowok. Ya nanti kalau ada cowok yang mau sama kamu, nanti langsung nikah aja di sini. Aduh, emang gampang aku bilang gitu, orang Indonesia nikah sama orang Cina. Bukannya sekarang lagi musim yang pada ketangkep agent itu, aku lihat di berita aku kayak gitu. Ya yang penting kan kamu nggak pakai agent ya, nggak ada masalah. Kan kamu cari sendiri cowoknya. Bener nggak? Sesuai. Iya, kalau ada. Oh, kurang ajar kamu itu memang. Tak pikir bukan aku tadi udah bilang pasti ada tujuannya. Ngapain juga imlekan ke Cina gitu loh. Kita aja yang orang Hong Kong aja pulang ke Indonesia. Ini malah orang Indonesia datang ke Cina. Cina itu sepi loh. Apa? Gak ada kelebihannya loh. Udah musim dingin juga kan, aku di daerah ini loh, Miss, di daerah Shanghai. Aku di Shanghai, Miss. Iya, tapi kan biaya hidup di sana berat. Ya, tapi kamu numpang sih ya nggak apa-apa sih, kayak sekalian cari cowok sih, nggak ada masalah sih. Udah nyangkut sih, Miss, satu. Oh, udah nyangkut satu lah, mau cari berapa? Mau sangkutan berapa? Aku bingungnya diajak nikah kan, aku bilang nggak nikah. Aku aja kesini aja nggak ada persyaratan buat nikah. Ya aku suruh ke Indonesia, nggak tahu kelanjutannya gimana. Oh gitu. Ya udah ngerti aku proses. Mau nyusul gitu, temen aku tuh mau nyusul aku. Juga pingin nikah juga di situ. Enggak, kalau dia memang mau liburan aja, pengen tahu ini loh tembok Cina itu loh. Aku aja yang di Hong Kong nggak kepingin roh tembok Cina, ini yang di Indonesia malah pingin tembok Cina. Di Indonesia banyak tembok-tembok itu dah. Iya, apa gara-gara virus itu jadi kedutaannya juga agak susah nerima orang asing. Karena di Cina itu informasi ditutup loh, Dok. Di Cina itu informasi ditutup. Walaupun parah di sebelahmu, kamu pun nggak akan tahu loh. Siapa yang menyebarkan ditangkap kan? Di Cina kan kayak gitu. Di Cina kan kayak gitu. Ngeri lah, jadi nggak mau keluar aku ini pakai masker. Ya coba aja lah, siapa tahu kamu jodoh dapat orang kaya dikalungin emas bertriliun-triliun kayak Harvey Moise itu kan seneng loh. Iya, tinggal nyari orang, nyari kerja. Kerja di Cina itu gaji murah loh. Gaji murah loh. Murah. 30, 17 kok, Miss. Itu suaminya mbakku 30 gajinya. Dia orang Cina asli dibandingkan kamu dengan pendatang. Kamu baru datang ke sana, kamu nggak boleh kerja berapa tahun? 3 tahun, nggak tahu deh aku. Lah iya, emangnya kamu langsung datang ke Cina langsung bisa kerja? Nggak bisa. Malah kalau kamu cari suami yang salah, jatuhnya kamu jadi pembantunya keluarga suami. Amit-amit, jangan sampai amit-amit. Ya Loh, Allah. makanya saya menceritakan fakta. Saya bercerita tentang fakta.
Kenapa banyak agen-agen yang ketangkap itu? Karena mereka janjinya menikah dengan orang Cina. Tapi pada kenyataannya diperlakukan sebagai pembantu di rumah mertua. Karena mereka prinsipnya mereka bayar. Ini fakta. Kita nggak boleh menutup-nutupi fakta. Iya sih, benar sih. Hah? Jangan kita dibutakan dengan image orang Cina yang putih. Tidak semuanya putih. Hatinya juga tidak semuanya putih. Kamu nyampe sana, terhubung oleh visa, kalau kamu nggak nurut sama mereka, visa kamu nggak di-renew, kamu nggak bisa pulang kampung halaman, nggak ngeri dan nikah sama orang Cina yang nggak tahu backgroundnya. Tapi emang kalau orang Cina itu rata-rata perhitungan ya, Miss? Emang? Iya. Orang Cina kayak gitu. Oh. Mudah-mudahan cowokku ini enggak deh. Ya masih pacaran ya jelas enggak lah. Tapi aku udah diajak ke rumahnya, orang baru berapa hari, udah sama mbakku udah dikenal-kenalin aku. Tinggal kenalin aja, lagian kalau putus kan jauh. Iya sih, bener sih. Nggak masalah. Ini tuh ngajak serius, Miss. Ngajak nikah. Aku bilang nanti kalau nikah, terus aku bisa pulang ke Indonesia nggak dapat visa baru. Kata dia belum bisa, kan visanya masih baru, paling dapat visa yang kedua. Hah? Kagak mau, aku kan belum resign kerja, aku bilang gitu. Ya pesan saya, hati-hati saja. Kamu di Indonesia udah enak. Banyak orang berasumsi bahwa menikah dengan orang Cina itu enak. Kamu baru kenal berapa hari saja, kamu belum tahu background mereka seperti apa dan bagaimana. Jadi jangan terlalu pede menikah dengan, bukan Cina saja. Dengan India, dengan Bangladesh, dengan bule, semuanya sama. Yang kita sama-sama Indonesia yang berpakai bahasa Indonesia aja kita bisa ditipu. Apalagi yang orang dari Cina. Yang bahasanya lebih kental lagi. Ngerti nggak? Jadi jangan sesekali. Jangan terlalu pede. Kamu baru kenal 2 hari, 3 hari. Kamu nyampe sana baru 5 hari. Ini baru 5 hari aku ketemu ketemu di mana? Di rumahnya Mbak aku sampai. Terus dia lagi main. Katanya, jangan terlalu mudah percaya. Jangan terlalu mudah percaya dengan orang yang baru kamu kenal. Saudaramu sendiri aja bisa menipumu. Adikmu sendiri aja bisa menipumu. Apalagi orang yang baru kamu kenal tanpa kamu kenali backgroundnya. Berarti Cina ini kejam. Enggak. Cina enggak kejam. Enggak, saya enggak setuju. Orang, bukan Cinanya, orangnya. Iya, orangnya pada ini semua. Begitu. Emangnya kamu nggak pernah tahu orang Indonesia juga ada yang kayak gitu? Aku kan karena gimana ya, Miss? Aku itu kan ibu bapakku udah nggak ada. Aku kan dari kecil di panti asuhan, terus dirawat orang. Ngerti? Sampai dirawat orang itu sampai SMA, terus aku nggak maksudnya nggak pernah kenal sama aku kan orangnya nggak mau gimana terlalu dekat sama orang-orang kayak gitu, paling di lingkup rumah sakit aja sih sama yang lain kayak gitu. Jadi nggak pernah kayak lihat orang yang kayak nipu atau apa, aku belum pernah kayak gitu, Miss, selama umur aku udah hampir 30 gitu. Ya ambil pengalaman lo. Kalau kamu bilang nggak pernah tahu orang ditipu, ya ambil pengalaman. Mungkin kamu ingin punya pengalaman ditipu orang juga. Ya, iya. Makanya Miss ini kan bilang ini berdasarkan pengalaman. Saya ceritakan berdasarkan fakta. Saya bukan ingin kamu curiga atau tidak percaya, tapi ini adalah kehidupan nyata. Kita itu bukan hidup di sinetron, tiba-tiba datang ke Cina mendapatkan suami yang kaya raya, mencintai kita apa adanya. Curigalah pada orang baru yang tiba-tiba mengatakan pada kamu serius mencintaimu. Sementara tidak tahu wujud aslimu seperti apa dan bagaimana. Kalau kamu gampang baperan dikiranya dia mencintaimu karena baru kenal kamu, ya acur uripmu, Nduk. Nggak ngerti ya, saya nggak ngerti ya prinsip kamu seperti apa. Kamu di Indonesia aja tidak mengenali orang-orang yang jahat. Bagaimana kamu bisa mengenali negara lain? Ya, oke, tadi aku nonton YouTube-nya
ya itu loh Miss gitu loh ya sekalian kayak belajar gitu yang orang-orang pada TKW yang pada kabur apa terus aku langsung simpen nomornya Miss gitu kak sekalian aku mau nanya yang temen aku ini mau ke Cina tapi lewat Macau kayak gitu sekalian mau tanya itu kan. Tapi jangan sakit hati ya, saya berbicara berdasarkan fakta. Nggak apa-apa. Karena kan kamu tadi bilang kamu tidak pernah tahu kalau di Indonesia itu ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Iya, karena saya memberikan tapi fakta. aku jarang bergaul Miss kalau aku udah pulang kerja ya udah kayak tidur aja di apartemen terus kalau udah bangun terus makan berangkat lagi kerja jarang main jarang keluar kayak malam minggu bergaul makanya aku kan emang belum nikah kan sampai umur udah segini kan emang karena kurang gaul apa gimana nggak tahu hidupku. Ya repot kayak kamu kurang gaul di negara sendiri orang gaul malah pingin cari suami orang Cina kamu itu. Nggak tahu di Indonesia kayak nggak laku aku gitu loh Miss nggak ada yang mau sama aku apa gimana aku juga nggak ngerti belum pernah sama sekali kenal cowok belum kenal namanya hubungan pacaran gitu aku ya belum pernah gitu loh Miss emang ya aku tuh emang kayak kerja uangnya dibanyakin kayak gitu aku tuh mikirnya kayak gitu terus Miss. Kamu kerja di apa sih? Aku di rumah sakit di Cipto Mangunkusumo. Kerja di rumah sakit susternya atau dokternya? Di dokternya. Oh dokternya, kamu jadi dokter di sana. Lah jadi dokter di Indonesia terus ngapain kamu ke Cina pengen nikah sama orang Cina? Tinggalmu sudah di apartemen. Lah susah nanti kamu ke Cina masalah. Enggak aku mikir gini kata mbak aku kamu lo cantik kamu lo tinggi tapi kalau di Indonesia nggak laku nggak tahu aku kamu yang nggak mau kali nggak tahu gak ada yang mau sama aku bilang gitu kan apa kamu jutek apa kamu nggak dandan dan kayak gini penampilan ya udah kamu Cina liburan siapa tahu nanti dapet cowok sini apa nanti aku kenalin iya pas aku datang sampai Cina sampai rumahnya mbakku ada cowok main terus kok Indonesia ceweknya tinggi kan aku tinggi 170 kan tinggi terus ya kayak gitu terus kayak tertarik gitu terus minta WeChatku kan terus aku kasih kan yang masih hubungan why oke masih hubungan gitu kadang WeChatan kayak gitu doang sih Miss terus jalan sekali udah terus dia ngajak ke rumahnya niatnya dia mau maksudnya aku disuruh datang ke rumahnya dia kayak gitu. Kamu jadi dokter gak bisa cuti 1 bulan dok? Iya kan aku emang gak pernah libur Miss aku kan dokter anak Miss. Oh dokter anak aku. Oh, I see. Nggak ini banget gitu. Dia aku kan emang nggak pernah libur kan, terus aku mau ngambil libur nanti diganti sama yang lain, yang lain aku gitu kan. Ya udah nggak apa-apa aku ambil libur. Emang aku selama kerja itu nggak pernah libur dari aku kuliah. Pokoknya intinya bener-bener dari S1, S2 sampai ke selanjutnya emang nggak pernah ini kan libur kali-kali lah mau ke luar negeri aku bilang gitu. Oh, siap. Ya pokoknya hati-hati aja lah, pesanku itu aja. Aku nggak kepingin orang lain memanfaatkan kepolosanmu, itu aja sih pesanku. Oke Miss, berarti ini temanku nggak bisa ya untuk berangkat ke Cina lewat Menurut ya? pendapatku nggak bisa, tapi kalau tidak percaya boleh dicoba sih. Boleh dicoba. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau apply lagi yang kelima kalinya juga kayaknya agak sulit juga ya Miss. Ya setahu saya sih nggak bisa apply berkali-kali ya, kecuali agent travelnya ngapusi ya. Karena setahu saya kalau apply visa ke Taiwan 2 kali ditolak itu udah di blacklist, nggak bisa ya. Saya heran kok sampai 4 kali kok ditolak terus. Biasanya kalau sudah 2 kali, kalau apply ke Korea pun kalau udah ditolak 2 kali nggak bisa loh. Dalam jangka waktu 1 tahun itu nggak bisa loh. Saya heran kok sampai 4 kali ya. Iya 4 kali tapi beda agent jadi ganti-ganti. Tapi kan tetap aja masuk ke kedutaan. Dutaannya kan 1, kan memang kedutaannya 15. Bener gak sih? Aku sampai mikir gini, aku yang on apa tukang apa agent yang on ya aku bisa sampai mikir kayak gitu sampai aku cariin agent. Aku bilang aku berani bayar mahal aku kayak gitu yang penting lolos kata dia. Dia visanya ini kata dia.
visa S2, visa bisnis tuh kayak gimana, aku nggak ngerti. Aku bilang, pokoknya diurusin lah, yang penting bisa lolos. Aku bayar mahal, nggak apa-apa, aku kayak gitu. Aku bantuin temen aku ngomong ke agentnya. Kata dia, yaudah dicoba yang kelima kalinya ya, bikin visa, coba. Aku tanya ke temenku kan. Aku bilang, mau nggak? Aku yang biayain deh, nggak apa-apa, biar kamu bisa lihat Cina. Aku bilang gitu. Ya udah, aku pikir-pikir dulu, kata dia gitu. Ya udah, aku mah berani, nggak apa-apa, gede juga biayanya, aku bilang gitu. Yang penting ini yang kelima kali ini nantinya lolos, aku bilang gitu. Karena setahu aku apply visa ke luar negeri ya, ke luar negeri ya, ke Korea ataupun ke Jepang itu zaman dulu ya. Kalau dulu kan ke Jepang juga apply, ke Cina atau ke Taiwan. Kalau 1 tahun 2 kali ditolak itu udah nggak bisa apply lagi. Ini kok sampai 4 kali. Ini makanya saya heran, yakin. Dalam 1 bulan. Hah? 4 kali dalam 1 bulan apply. Makanya kan aku udah 4 kali. Makanya kan saya nggak tahu ini, saya kaget banget. Karena setahu saya 1 tahun 2 kali aja udah ke backlist. Betul, aku juga bingung. Oh, dia TBR, tolong dong apa? Aku visaku ke ini lagi. Berapa kali? 4 kali aku ngubungin temen aku. Kalau udah ketolak, kalau udah pernah ketolak mah susah. Ketolak berapa kali? 4 kali lah, udah susah. Aduh, gimana ya, aku cari-cari orang dalam deh, orang nakal, aku gituin tadi. Ya coba aja, bisa nggak bantu. Paling biayanya tuh mahal, sekitar berapa, 60 juta atau berapa, nggak tahu. Gila, mahal banget, aku bilang gitu. Kan aku tanyain anaknya dulu deh, apa dia suruh ini aja, jangan ke Cina, aku bilang ke Korea apa kemana, kayak aku gituin tadi. Ya, kalau memang mau main aja, naik travel 17 juta udah sampai Korea. Ngapain sampai bayar 60 juta buat visa? Naik travel ke Korea bisa gitu, Miss? Bisa, kan ada toh. Sekarang musim dingin traveling itu 3 hari. Oh, tapi kan itu visa juga kan, pakai visa juga kan, Miss? Iya, tapi kan dipasrahkan pada travel. Yang penting kita bayar. Selesai kan? Oh gitu. Lah kamu mau ke Jepang, ke Korea, ke Eropa, yang penting bayar. Kan bisa travel kemana-mana toh. Aku sampai mikir gini, kok artis-artis yang bawa pembantunya pada bisa pergi-pergi ke Cina, ke Jepang. Kok ya, temen aku ibaratnya yang ibaratnya uangnya mau mumpuni gitu loh, ada, dan tabungan pun ada. Kok susah banget sampai 4 kali? Apa dicurigain? Sampai ada yang ngomong kayak gini, mau nikah kali ke Cina. Emang aku tahu di Cina emang bisa orang Indonesia nikah sama orang Cina? Aku saking aku lubuknya kayak gitu, aku mah nggak tahu. Aku bilang gitu, aku cuma bantu nyari agent buat bikin visanya temen aku bilang gitu. Ya soalnya sekarang banyak warga negara Indonesia yang apply visa turis, ujung-ujungnya nikah di Cina. Nah, aku kan nggak ngerti, aku bilang kayak gitu aku nggak ngerti kayak gitu. Kalau Miss Yuni, gitu. Miss Yuni sendiri nggak tahu ya kalau ke luar negeri itu menikah dengan orang Cina. Saya secara pribadi nggak tahu. Yang saya tahu mereka punya impian untuk bekerja di sana secara ilegal, itu aja. Berarti banyak orang ilegal di Cina ya yang pada kerja gitu. Nanti ya, ini susah ini ya temen aku ya. Yaudah aku suruh ke mana kek gitu, jangan ke Cina. Apa emangnya harus liburan gitu kan? Di Indonesia kan bisa liburan. Dia kepengen ketemu aku di Cina gitu, bareng, kita liburan bareng. Kan emang udah di planning kan, kita tahun ini kesini, nanti tahun ini kesini, mumpung akunya juga bisa agak mau jalan-jalan kan. Dulu kan aku nggak mau sama sekali, Miss, kerja. Sekarang aku kayaknya udah terpengaruh kayak jalan-jalan gitu, Miss, jadi duitnya bisa tersalurkan jalan-jalan. Oh, oke. Jadi teman, ke Cina yuk, kata dia gitu. Ya udah, aku berangkat duluan kan, dia nyusul. Malah visanya tolak terus. Oke. Ya udahlah, yang penting hati-hati aja.